Aku buka lagi aja ya. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelumnya terima kasih ya teman-teman udah ngeluangin waktunya untuk mengikuti kegiatan perkuliahan pada pagi hari ini. Nah mungkin sebelum aku lanjut ke materinya, mungkin aku bakal bahas sedikit ya terkait kuisnya gimana gitu. Nah tadi soalnya itu yang pertama mungkin teknik template matching cocok nggak sih digunain untuk tree counting pada pohon kelapa sawit karena kemirikan bentuk objek pada pohon tersebut? Jawabannya betul. Nah, nanti untuk penjelasannya gimana dijelasin di materi. Nah, terus yang kedua, template matching memiliki korelasi terhadap segmentasi metode thresholding karena melihat tingkat keabuan citra. Itu benar atau salah ya? Jawabannya benar. Lalu segmentasi dengan metode thresholding bekerja dengan melihat yaitu tingkat keabuan dari citra. Terus untuk nilai tingkat keabuan citra pada segmentasi metode thresholding adalah pada rentang 0 sampai 1. Nah, terus untuk segmentasi memiliki keterkaitan dengan klasifikasi itu benar atau salah gitu. Jawabannya benar. Lalu untuk segmentasi tidak dapat dilakukan pada citra resolusi menengah, benar atau salah? Jawabannya salah karena bisa digunain di resolusi yang menengah. Lalu syarat agar citra dapat dilakukan proses segmentasi adalah memiliki band thermal. Jawabannya itu salah karena segmentasi itu bisa dilakukan di citra yang memiliki visual yang tinggi gitu. Misalkan punya nilai resolusi spasial yang tinggi, jadi nggak terpengaruh band thermalnya, lebih ke band RGB gitu. Terus untuk teknik template matching untuk tree counting itu cocok nggak sih digunain di tanaman-tanaman yang heterogen? Jawabannya itu salah. Mungkin aku lanjut dulu di sini. Nah, untuk tujuan dari praktikum segmentasi pada hari ini, yaitu yang pertama, praktikan dapat mengekstraksi informasi khusus pada foto udara atau citra satelit resolusi tinggi menggunakan metode segmentasi. Lalu yang kedua, praktikan dapat memahami bagaimana sih proses ekstraksi informasi menggunakan metode segmentasi, khususnya pada proses tree counting atau perhitungan jumlah pohon. Lalu yang ketiga, praktikan dapat melakukan proses segmentasi menggunakan software e-cognition. Nah, untuk yang selanjutnya, jadi sebenarnya tadi tuh sempat disinggung ya kalau di pertanyaan tuh segmentasi memiliki keterkaitan nggak sih dengan klasifikasi. Nah, sebelumnya untuk segmentasi sama klasifikasi itu ada yang tahu nggak? Itu tuh segmentasi sama klasifikasi itu proses yang sama atau berbeda? Ada yang bisa jawab nggak? Ya boleh Agnes. Enggak, kayaknya beda. Soalnya kalau di modul tuh segmentasi itu bagian dari klasifikasi. Ya, betul jawabannya beda ya. Jadi segmentasi sama klasifikasi itu beda. Tapi ada yang tahu nggak? Maksudnya kenapa beda gitu? Ada yang tahu ya? Oke, jadi segmentasi, kalau dari pengertiannya ya, segmentasi itu kan proses mempartisi atau membagi-bagi citra menjadi beberapa daerah atau objek gitu. Nah, sedangkan kalau klasifikasi itu juga sama, dia itu membagi objek-objek di citra, tapi dia udah langsung dilabeli atau dikelaskan gitu. Nah, sedangkan kalau misalkan segmentasi itu, ya udah dia cukup eh, apa ya ngasih pembatas dari tiap objek aja, cuman belum dilabelin atau dikelasin. Jadi segmentasi itu bukan merupakan klasifikasi, tapi segmentasi itu merupakan salah satu tadi yang sempat dijawab juga ya, kalau misalkan segmentasi itu merupakan salah satu proses dari klasifikasi karena ya tadi karena dia
membagi atau citra menjadi beberapa daerah objek, kayak gitu. Nah, segmentasi nanti itu ada kaitannya sama, klasifikasi yang berbasis objek atau disebut juga dengan Ombian. Nah, nanti akan dijelaskan di pertemuan selanjutnya. Nah, salah satu, segmentasi ini juga diterapkan di proses perhitungan pohon atau tree counting, dengan menggunakan metode thresholding. Jadi, tree counting itu merupakan, proses yang berkaitan dengan populasi suatu tanaman. Sedangkan untuk proses tree counting-nya sendiri itu menggunakan, algoritmanya itu template matching atau metodenya itu template matching. Jadi untuk, segmentasi sebelum melakukan proses tree counting, perhitungan apa ya, pohon, khususnya di, objek pohon sawit ya di sini, itu melakukan proses yang namanya segmentasi dulu, menggunakan metode thresholding. Nah, seperti itu. Oke, aku lanjut. Nah nah ini, apa ya, penjelasan lah dari, masing-masing metode segmentasi dan, tree counting itu sendiri. Nah, jadi, di proses tree counting itu, nanti ada yang namanya, metodenya template matching ya, teman-teman. Jadi template matching itu, ya kayak image matching gitu, dia mencocokkan mana sih, bagian-bagian yang sama atau yang cocok dari, suatu gambar. Nah, ini kan kalau dari pengertiannya, template matching adalah sebuah teknik dalam pengolahan citra digital untuk menemukan bagian-bagian kecil dari gambar yang cocok dengan template gambar. Jadi, awalnya itu di template matching ini tuh kita, kayak mendefinisikan satu sampel, terus habis itu si komputer itu dengan menggunakan algoritma template matching khususnya pada software, Ignition ini, dia itu akan mencari mana sih, objek-objek yang sama dengan sampel itu sendiri, makanya disebut juga dengan template matching atau ya samalah dengan, hampir mirip dengan image matching atau kalau dari namanya kan pencocokan ya, berarti mencari objek-objek mana yang cocok atau yang mirip lah dengan, sampel yang sebelumnya udah dibuat, gitu. Terus untuk yang, selanjutnya untuk metode segmentasinya itu menggunakan, metode thresholding. Nah, jadi thresholding itu, memisahkan objek dengan background dalam suatu citra berdasarkan pada perbedaan tingkat kecerahannya dengan nilai, range-nya itu, di 0 sampai 1. Untuk 0 itu yang gelap, sedangkan 1 itu untuk yang cerah. Jadi untuk memisahkan, jadi di sini tuh, segmentasinya itu ditekankannya pada metode ini, metode thresholding ini, berdasarkan proses memisahkan mana objek pohon, mana objek kanopi pohon. Ini kan, yang bentuknya agak bulat gini ya, ini kan si kelapa sawitnya ya, ini kanopinya. Terus yang belakang-belakang ini merupakan, mmm, apa ya, merupakan background atau bukan bukan kanopi pohon gitu. Nah, jadi di situ, kunci dari segmentasinya, membedakan mana yang kanopi pohon, mana yang, bukan kanopi pohon. Nah, jadi kalau misalkan, rentang thresholding-nya kan 0 sampai 1 nih, kita biasanya, memasukkan thresholding-nya itu ya di rentang 0 sampai 1 itu bisa 0,5, 0,7, 0,2. Jadi bebas disesuaikan, sama, objek dari masing-masing data gitu. Nah, kalau misalkan, nilainya itu lebih dari thresholding, misalkan kita menetapkan nilai, thresholding itu misalkan ya 0,5 gitu. Nah, berarti nilai yang lebih dari 0,5 itu akan didefinisikan sebagai background dari, kanopinya atau bukan kanopi pohon. Tapi kalau misalkan nilainya itu lebih dari nilainya kurang dari 0,5 di range berarti 0 sampai 0,4 mungkin ya. Nah itu, si komputer akan mendefinisikan bahwa itu merupakan, objek kanopi pohon gitu. Jadi intinya metode segmentasi thresholding ini tuh membedakan mana sih yang kanopi pohon dan mana yang, bukan kanopi pohon, seperti itu. Jadi lebih ke, eee, apa ya, partisi atau pembagiannya di metode segmentasi di sini tuh kerjanya itu membagi, mana yang kanopi pohon dan mana yang bukan kanopi pohon. Nah jadi, apa ya, makanya judul dari materi pada praktikum kali ini tuh tree counting, cuman lebih menekankan pada, bagaimana sih cara kerja, segmentasi
ketika proses di-counting gitu. Nah, mungkin sampai sini dulu, ada yang mau ditanyain nggak? Belum, Mbak. Oke, berarti udah cukup jelas ya. Mungkin aku coba deh, siapa ya, coba jelasin ulang tadi apa, atau ini, simpulan deh dari apa yang aku jelasin tadi. Mmm, Siapa ya? Ini siapa yang titik ya? Yang join titik ini? Terus Radi coba. Gimana Mbak? Nah, Halo? iya. Coba jelasin ulang tadi apa yang atau simpulin deh dari apa yang aku jelasin tadi. Kalau tadi Mbak jelasin template matching dan itu Iya. template matching itu kan sebuah teknik yang dalam pengolahan citra dari bagian kecil dari gambarnya yang cocok ditempelin untuk dijadiin gambar gitu Mbak. Nah terus harus holding ini segmen citra ada Gimana gimana? yang Hersolding. Iya. Ini segmentasi citra menggunakan metode Hersolding itu memisahkan objek dengan background dalam suatu citra, Pak. Berdasarkan pada perbedaan tingkat kecerahan dengan setting nilai 0 atau gelap hingga ke 1 ya. Oke, udah gitu aja. Ya, Pak. Oke, mungkin aku koreksi dikit ya, namanya bukan sedimentasi, cuman segmentasi. Ya, kalau Gimana? jadi kalau sedimentasi itu eh, lebih ke geologi ya jatuhnya ya. Ini segmentasi ya. Coba, em, aduh siapa ya? Siapa guys? Coba Farel, coba simpulin Rel. Halo, Farel hadir kan ya? Oh, oke oke. Coba sambil Farel nyari mic, aku pengen coba dulu ya. Hmm, Eka Mayang, coba. Sembari Farel nyari itu. Eka Mayang ada nggak nih? Jadi perasaan ada deh. Ada ya. Oke, jadi Eka Mayang nggak ada. Coba, coba Rel. Udah nemu belum mic-nya Rel? Yes. Halo? Ya, nggak dengar suaranya Rel. Halo, halo. Iya, coba, coba, coba.
Udah nggak denger lagi. Bisa ya mic-nya ya? Halo, halo Mbak. Lu denger nggak, Fis? Pas. Dengar, dengar. Denger? Aduh, aku kayaknya nggak denger. Coba Rel. Ngomong lagi, Rel. Cek, cek. Oh iya, udah. Udah. Oke, sorry. Coba Rel tadi simbolin dari apa yang aku jelasin terkait gimana sih cara kerja metode thresholding sama template matching di proses tree counting ini. Kalau template matching itu merupakan teknik untuk menemukan bagian-bagian kecil dari gambar yang cocok dengan template gambar. Gimana? Kalau thresholding itu merupakan segmentasi citra pada tree counting menggunakan metode untuk memisahkan background objek dalam suatu citra berdasarkan tingkat kecerahan dengan range 0 hingga 1. Ya, terus gimana simpulannya? Atau apa deh yang kamu tangkap deh dari ini kedua metode ini? Belum nangkap sih, Mbak. Oh, belum ada gambaran ya. Gimana? Oke, mungkin coba aku jelasin lagi ya lebih gimana ya gampangannya tuh. Gini, jadi kan template matching, namanya aja matching atau pencocokan gitu kan. Jadi ya udah intinya dia itu mencocokkan kan awalnya kita kalau misalkan belum praktek emang masih rada ngawang-ngawang ya. Cuman ya aku mencoba menjelaskannya tuh ya sesederhana mungkin gitu ya. Jadi namanya aja template matching atau pencocokan kan. Pencocokan dari sampel yang kita buat. Jadi sebelumnya itu kita tuh kayak ngebuat sampel mana sih yang menunjukkan bagian objek kanopi pohon sawit gitu. Nah, itu tuh sebelumnya kita udah mengasih sampel. Nah, setelah itu kita menggunakan algoritma template matching ini, itu nanti akan mencocokkan mana sih objek-objek yang sama dengan sampel pohon sawit yang udah kita definisikan sebelumnya. Nah, nanti di bagian sini, ini nih, kalau misalkan teman-teman lihat ya, aku agak zoom, di sini nanti ada objek pohon yang muncul dari sampel yang kita buat. Nanti setelah kita menentukan satu sampel, nanti kita disuruh bikin kayak area sampel lagi buat mana sih yang beneran itu objek pohon, mana yang bukan gitu. Nah, ini kan ada unclassified, correct, false. Nah, nanti di sini tuh di review target ini nanti muncul nih gambar dari objek si pohon sawitnya itu. Nanti di sini kelihatan mana sih itu tuh bener pohon sawit atau apa ya, atau rumput, atau jalan bahkan. Nah, nanti di sini kita bisa pilih kalau misalkan dia beneran objek sawit, nanti kita bisa klik correct atau benar. Nanti kalau misalkan dia malah titik tengahnya ini, si merah-merahnya ini, garis tengahnya ini menunjukkan dia itu bagian jalan, dia nanti kita bisa klik false. Terus nanti kalau misalkan kita ragu-ragu nih, itu tuh pohon sawit atau bukan ya, nanti kita bisa klik yang not sure. Jadi intinya si template matching ini tuh ya mencocokkan mana objek-objek yang mirip dengan pohon sawit itu gitu. Gitu sih intinya. Intinya pencocokan lah mana yang sama gitu atau yang mirip. Nah, sedangkan untuk yang thresholding atau pada segmentasi ini tuh memisahkan mana sih yang kanopi pohon sawit
ini kan kanopi ya yang bulat ini. Ya tengah-tengahnya lah, tengah-tengahnya dari pohon sawit kalau, apa namanya, nah ini nanti muncul di sini nih, di review target. Kalau misalkan nanti objeknya muncul kayak gini, nanti kita bisa pilih yang correct atau benar gitu, karena ya ini merupakan, kanopi dari pohon sawit. Nah, terus, thresholding ini tuh bekerjanya yaitu dia memisahkan mana sih yang, apa ya, kanopinya, mana yang bukan gitu. Jadi, bisa buat ngitung, berapa sih jumlah pohon dari selanjutnya sih, bisa digunakan untuk, menghitung berapa sih jumlah pohon sawit di area itu, gitu. Gimana coba Rel simpulin lagi Rel, paham nggak? Jadi template matching tadi, untuk membuat sebuah sampel dari salah satu objek dengan pixel itu ya, Mbak, correct, false, nanti diatur itu, dicentang kalau yang correct, false diarah-arahkan kursornya, terus yang thresholding itu nanti kayak sebuah proses algoritma nggak sih, Mbak? Iya, Otomatis, jadinya nanti bisa ketahuan. iya, oke, mmm, coba, Fis ada tambahan dulu nggak sampai sini? Oh, Agnes mau nanya dulu. Mbak mau tanya, Iya. kalau buat yang template matching itu, eee, kan kita nyocokin sampel Iya. sama bagian. Nah, itu bagiannya tuh dari semisal kita seluruh AUI kita, apa gimana, terus itu sampel yang dicocokin tuh bisa jadi objek yang salah juga ya? Iya, maksudnya berarti bentar ya, berarti pertanyaannya, itu tuh kita mencocokkan untuk semua, oke bentar, mencocokkan untuk semua area atau sampel aja gitu ya, Nes, ya? Iya, maksudnya, sampelnya tuh kan dicocokin sama bagian-bagiannya. Nah, Iya, buat bagian-bagiannya tuh kita nentuin sendiri sembarang, eee, gimana? kalau itu nanti kita nentuin si areanya sembarang, kayak ya udah kita bikin region sembarang buat, eee, sampelnya gitu. Coba Vi, masuk dulu Vi. Izin masuk. Mungkin agak pada rada bingung ya, bedain template matching sama thresholding gimana. Mungkin aku mau share screen dulu. Oke, boleh. Tadi ya belum aku share screen. Halo? Masih loading Vi? Ya udah. Udah? Jadi tuh oke, jadi tuh, di template matching kan ini, kita fokusnya trik counting yaitu perhitungan pohon. Dan itu pakai algoritma, kita pakai thresholding. Nah, thresholding itu gimana? Itu, ini pas kita mau tes template. Jadi kan awal se awal kita trik counting itu milih sampel di sini. Oke, jadi kan, milih sampel, kita bikin sampelnya dulu. Nah, itu tuh di sini. Nih. Nah, kita masukin size sama konteks. Size-nya itu apa? Itu biar kita tahu ini size-nya ini. Misalnya ini kita klik. Nah, ini kotakan merah itu buat apa ya, batasan kanopi pohonnya. Jadi nanti biar di template-nya acuannya itu segini gitu. Nah, ini buat sampelnya itu kita pilih beberapa yang sekiranya tuh udah mendefinisikan, udah mewakili semua pohon-pohon gitu. Kalau bisa tuh merata, nggak cuma ngeblok aja.
Nah, ini ngeblok ini karena di sini udah milih region buat jadi contoh. Nah, setelah itu di generate template. Nah, ini yang threshold berdasarkan derajat keabuan. Semakin besar thresholdingnya kan dari range 0 sampai 1. Semakin presisi itu akan semakin akurat. Nah, dari sini ya kalau buat recounting segmentasi ini pakai bandnya itu bukan band thermal tapi band RGB. Nah, itu pengaruhnya tuh di sini ada layer 1, 2, 3. Jadi, itu nanti bisa di ya. Lanjut ya. Tadi kan Dila udah sempat bilang ya di awal kita pakainya band RGB. Nah, itu tuh di sini layer 1, 2, 3. Ini pengaruhnya untuk apa? Itu tuh di sini layer 1, 2, 3. Kalau layer 1 ini di generate template juga bakal muncul gini. Nih, ini layer 1, ini layer 2, terus ini layer 3. Nah, nanti yang dipakai itu yang punya sample correlation yang paling besar. Kenapa? Karena kecocokan ini dengan objek itu lebih besar. Jadi bakal lebih akurat gitu pas dipakainya. Nah, habis generate template itu di test template yang bilang kita pilih region contoh area buat kita segmentasinya. Nah, itu kita masukin ini layernya sesuai dengan layer yang di generate template yang sampel code. Nah, ini yang metode thresholdingnya tadi. Itu kita masukin range dari 0 sampai 1. Semakin besar thresholdnya, itu kan semakin besar tuh sampai 1 ya, semakin akurat. Misalnya ini kita masukin 1, berarti paling gede. Terus kita langsung substitute. Nah, ini di sini. Ini nggak ada yang terdefinisikan sebagai itu pohon sesuai dengan template yang udah dibuat. Nggak nggak ada yang cocok gitu. Kenapa? Karena masing-masing pohon kan punya karakteristik sendiri-sendiri. Kanopinya nggak mungkin sama. Jadi nilai threshold 1 itu nggak mungkin ada gitu. Nah, kalau coba kita masukin threshold 0,5. Nah, ini. Oke, nah kalau masukin 0 threshold 0,5 berarti akuratannya tuh nggak terlalu akurat ya istilahnya gitu. Nah, itu pohon yang terdeteksi segini. Nah, ini berarti semakin cocok hampir mirip dengan template yang udah dibuat ini. Nah, itu pun semakin kecil threshold yang dimasukin 0,1. Kan semakin banyak objek-objek yang terdeteksi sebagai pohon sawit gitu. Bisa dilihat di sini. Tapi minusnya semakin kecil threshold itu tingkat kemiripan dengan ini template yang udah dibuat kan semakin kecil. Kenapa? Bisa jadi ada yang salah. Misalnya ini kelihatan nggak? Ini kan 0 threshold 0,1 ini titiknya bukan titik
pohon. Jadi kesalahannya akan semakin besar. Nah, terus setelah itu kita udah mulai masuk di algoritma template matching. Itu caranya. Ini kalau udah di-execute terus di review target secara manual, kita pilih. Nah, itu langsung di process tree ini. Terus nanti bakal muncul ini Windows Process Tree, terus di Avenue. Nah, di sini masukin algoritma template matching-nya. Nah, ini tempat penyimpanannya itu bakal sampai kita pakai layer 1 yang tadi image correlation-nya, sample correlation-nya paling besar itu pakai layer 1. Kalau yang paling besar layer 2 dimasukin di layer 2. Ini karena tadi layer 1. Nah, terus threshold-nya disesuaikan sama yang dipakai tadi pas tes template. Itu kan 0,1. Itu terus langsung di-execute. Terus kalau udah dilihat. Nah, kalau ini tadi aku pakai threshold-nya 0,2. Kan ada beberapa titik yang enggak mendefinisikan sebagai titik. Ini banyak yang melenceng-melenceng. Nah, itu aja sih. Ada yang mau ditanyain enggak? Sudah jelas kah? Udah, aman? Aman ya? Ya, Jun. Mau tanya, tadi kan yang di akhir itu semakin kecil ininya kan semakin banyak gitu ya Mbak threshold-nya. Nah tadi itu kan di 0,1 tuh banyak yang melenceng-melenceng tuh. Nah pas di banyak yang melenceng-melenceng itu apakah dia bisa dibenerin gitu dengan cara memperbesar threshold-nya apa gimana ya Mbak? Kalau melenceng-melenceng bisa diapain tadi? Kayak bisa dibenerin gitu loh Mbak, apa itu tergantung dari sampel kita gitu? Oh, bisa dibenerin apa enggak? Iya Mbak. Oh, ini ya. Kalau dibenerin tuh nggak bisa. Tapi kalau misal bukan dihilangin sih. Kalau gimana ya? Kita coba aja ya. Misal ini 0,5. Tapi ini kan lama ya. Kalau dihilangin tuh, kalau dibenerin tuh, ini nanti kan setelah ini kita masukin ke ArcGIS buat ngilangin yang titik-titik yang bukan mendefinisikan sebagai pohon gitu. Kalau dibenerin manual itu bisa. Tapi kalau misalnya hasilnya ini yang dibenerin di sini di equationnya itu nggak bisa. Paling cuma eh, memperbesar nilai thresholdnya itu sih. Nanti tapi titiknya yang terdeteksi akan semakin dikit. Soalnya eh, keakuratan sama template yang udah dipakai akan semakin tinggi. Jadi lebih ke filter lagi dan lebih banyak yang benar. Ini tuh sih. Berarti dia itu nanti dihapusnya lewat ArcGIS itu tadi ya Mbak? Ya, sementara pakai ArcGIS. Makasih Mbak. Soalnya tadi yang Dila bilang tadi loh, kalau yang thresholding ini kan kita baru yang template matching kita cuma mempartisi
objeknya aja, belum mengklasifikasikan. Jadi cuma ini tuh berdasarkan template ini termasuk enggak. Mereka cuma si ini algoritmanya cuma melihat kemiripan dengan template-nya, bukan ini salah ini benar. Gitu sih. Nah, kita klasifikasi ini ya itu manual pakai yaitu ArcGIS. Kita hapus-hapus sendiri. Ini benar apa salah? Itu sih. Bila mungkin masuk lagi. Nah, mungkin Hafiz yang mau masuk nggak Hafiz? Tadi kayaknya mau masuk deh. Udah dijelasin semua sih sama Afi, tapi kan gimana ya, ini kan harusnya ada apa ya, praktiknya ya biar lebih enak ya. Cuman kan mengingat teman-teman juga banyak urgensi kayak kompre dan kulihat namanya laporannya juga baru 2 orang yang ngumpul, nah kan udah hamil 1 juga, jadi lebih baik fokusin dulu ke laporan yang LST itu dulu dikerjain, kelarin. Nanti kami dari ya teman-teman Slab akan namanya buat lagi video dan mengkorelasikan lah antara namanya materi yang udah dijelasin tadi sama Mbak Dila dan Mbak Afi itu nanti diurutkan dari awal sampai akhir tuh prosesnya gimana dan outputnya bagaimana gitu. Nanti biar teman-teman enak juga lebih mudah pahaminnya dan uh, bisa dipelajari dan pahami secara berulang. Saya kan buat video gitu teman-teman. Jangan takut juga nanti kalau misalkan ya ini terkait LST atau nanti eh, segmentasi ini, tricounting ini, nanti ada yang teman-teman yang bingung atau gimana, ganggu aja masing-masing step teman-teman. Ya nanti lebih mudah terkait namanya pemahaman materi LST dan nanti untuk segmentasi ini gitu sih teman-teman. Dari aku gitu aja sih Dil. Nanti dilanjut di video aja gitu. Oke, thank you, Fis. Mungkin aku mau nyimpulin juga ya. Jadi terkait kayak parameter-parameter, tadi kan ada parameter size, konteks, terus thresholding-nya, terus, nah itu nanti tuh sebenarnya tiap data tuh pasti beda-beda gitu terkait itu gimana sih bagusnya. Terus, jadi teman-teman nanti emang harus perlu nyoba-nyoba juga gitu, mana sih parameter yang bagus biar pohonnya itu benar-benar kedeteksi dengan baik dan benar gitu. Tapi yang namanya algoritma yang itu kan masih buatan manusia juga gitu kan. Dan itu pasti nggak akan 100% bagus gitu hasilnya. Oleh karena itu, ya tadi baik lagi untuk pasti kan ada hasil ya yang kayak melenceng atau ada pohon yang nggak terdeteksi sebagai pohon gitu, jadi nggak ikut kehitung kan. Nah nanti apa ya perlu kita revisi lagi gitu kan, maksudnya kita perlu mungkin digeser-geser poinnya itu nanti menggunakan software ArcGIS gitu. Jadi intinya untuk parameter thresholding maupun yang template matching yang apa ya sesuai atau yang paling optimal lah atau paling ideal itu nanti ya balik lagi sama data yang teman-teman olah gitu. Itu sih kalau dari aku tambahannya mungkin ya. Dari Prastika ada tambahan lagi nggak? Udah cukup. Oke, mungkin aku cukupkan ya praktikum pada pagi hari ini. Terima kasih bagi teman-teman yang udah antusias untuk bertanya. Mungkin nanti akan ada poin tambahan ya tadi bagi yang on cam juga dan ada yang bertanya juga gitu. Mungkin dari kami cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Aku tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bang. Makasih, Mas.